Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan tes lisan untuk persiapan kelulusan wisuda Al-Miftah lil Ulum, dan kita memasuki part yang kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung melanjutkan lanjutan dari video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati. Video yang sebelumnya sudah dibahas mulai dari fasal fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati. Dan video kali ini akan membahas wa ma yadhuru minha bidibagi wa ma la yadhuru. Wa juludul maitati kulluha tadhuru bidibagi sawaun fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma, kita bahas ma, sedangkan kalau wawunya ini adalah waw ataf, ma-nya di sini adalah mausul, isim mausul. Jadi kalau ditanyakan ma ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena isim mausul. Isim mausul itu ada dua, umum dan khusus. Ma ini umum apa khusus? Umum. Ya, menunjukkan umum. Karena semua bisa masuk pada isim yang isim mausul yang umum ini. Mufrad, mudzakkar, jama', muannas, mudzakkar, jadi masuk pada isim mausul ini. Terus kemudian isim mausul itu ada silah dan aid. Ya, pasti ada silah dan aid. Silahnya adalah yadhuru minha. Kemudian silah itu ada dua. Silah itu ada dua, jumlah ataupun serupa jumlah. Yadhuru minha ini termasuk silah yang jumlah. Kemudian jumlah ini masih diperinci menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yadhuru minha ini termasuk kategori yang jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena yadhuru ini adalah kalimat fi'il. Karena kata pertama setelah isim mausul yaitu yadhuru ini berupa kalimat fi'il, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Kemudian aidnya, kalau ditanyakan apa itu silah, silah adalah serupa jumlah atau serupa jumlah setelah isim mausul. Kemudian aid, apa itu aid? Aid adalah dhamir yang kembali pada isim mausul yang sesuai dalam mufrad, tasniyah, jamaknya, mudzakkar, muannasnya. Minha di sini ada dhamir yaitu ha. Jadi ha ini adalah yang menjadi aid yang kembali kepada isim mausul, kembali kepada emma. Kemudian yadhuru kalimat apa? Yadhuru kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat ada berapa? Kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Yadhuru kalimat fi'il. Fi'il ada berapa? Fi'il ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Yadhuru ini fi'il yang mana? Fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari'? Karena diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Ya, apa saja huruf mudhara'ah itu? Huruf mudhara'ah adalah yang dikumpulkan dalam lafaz na'ti, nun, alif, ta, dan iya. Kemudian tanda fi'il mudhari itu ada berapa? Ada 2.
Yang pertama didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Kemudian yang kedua dapat dimasuki oleh huruf sin, saufa, lam, dan lan. Kemudian di dalam huruf mudhari'ah itu terdapat penggunaan masing-masing. Yadhuru ini didahului oleh huruf mudhari'ah iya. Iya itu digunakan untuk menunjukkan ghaib. Ya. Kemudian kita urutkan dari nakti, dari huruf nun. Huruf nun itu menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Kemudian alif menunjukkan mutakalim, ta menunjukkan mukhatab atau ghaibah. Terus apa yang dinamakan dengan kalimat fi'il? Kalimat fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan zaman sedang terjadi, hal, atau akan terjadi, istiqbal. Kemudian fi'il itu masih dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu huruf ini fi'il yang mana? Ya, kalau ditanyakan fi'il mudhari' yang mana? Kemudian fi'il mudhari' itu dibagi menjadi 3. Fi'il mudhari' shahih akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir, fi'il mudhari' af'alul khamsah. Fi'il mudhari' shahih akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berubah, akhirnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, atau ya, dan bukan af'alul khamsah. Contoh ya'lamu, yadhuru. Ya. Jadi yadhuru ini termasuk fi'il mudhari' shahih akhir. Kemudian fi'il mudhari' yang kedua adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, waw, alif, atau ya, dan bukan af'alul khamsah. Jadi huruf terakhir, ya, huruf akhir di fi'il mudhari' itu berupa huruf ilat, yaitu waw, alif, ya. Itu yang dinamakan dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau fi'il mudhari' shahih akhir, shahih itu artinya selamat, ya. Fi'il mudhari' shahih akhir, huruf shahih yang fi'il mudhari' yang selamat dari atau tidak diakhiri oleh huruf ilat. Yadhuru. Jadi yadhuru ini termasuk fi'il mudhari' yang shahih akhir. Kemudian fi'il mudhari' yang nomor 3 adalah af'alul khamsah. Fi'il mudhari' baik yang shahih ataupun yang mu'tal yang berakhiran alif tasniyah, waw jama', dan ya muannas mukhatabah. Kemudian di dalam fi'il mudhari' af'alul khamsah ini terdapat wazan, ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi ada fi'il mudhari' ini diakhiri oleh alif tasniyah, waw jama', dan ya muannas mukhatabah. Jadi sama seperti isim tasniyah itu, ya. Jadi kalau fi'il mudhari' af'alul khamsah ini sama seperti sama seperti isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan ya muannas mukhatabah. Jadi isim tasniyah. Jadi beda halnya dengan fi'il mudhari' yang af'alul khamsah ini adalah diawali oleh huruf mudhara'ah. Ya, diawali oleh huruf mudhara'ah dan mengikuti wazan, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kemudian yadhuru mu'rab apa mabni? Ya, fi'il mudhari' ini yadhuru mu'rab apa mabni? Mu'rab. Karena fi'il mudhari' itu mu'rab, ya, fi'il mudhari' mu'rab. Yang mabni itu cuma ada 2, fi'il madhi dan fi'il amar. Yadhuru i'rab apa? I'rab rafa. I'rab rafa. Kenapa i'rab rafa? Karena tidak diakhiri tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Jadi i'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari' shahih akhir, rafa'nya itu dengan dhammah. Jadi nanti beda-beda fi'il mudhari' yang
mu'tal akhir itu rafa dengan, kalau fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu rafanya dengan dhammah muqaddarah. Kemudian yang fi'il mudhari af'alul khamsah juga itu rafanya dengan membuang nun. Jadi i'rabnya itu beda-beda tergantung dari fi'il mudhari itu sendiri. Terus yadhuru, masih yadhuru ini ya. Yadhuru yadhuru ini fi'il mudhari. Fi'il madinya adalah tahara. Fi'il amarnya udhur. 3 wazan penting yang harus dihafalkan adalah yaitu dari fi'il madi. Fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Tahara, yadhuru, udhur. Jadi itu 3 wazan penting yang harus dihafalkan. Terus harus ditasrif juga. Tahara, yadhuru, taharan wa matharan, fawa tahirun wa zaka mathurun, udhur la tadhur, matharun matharun. Kemudian mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena fi'il mudhari. I'rab apa? I'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kenapa rafa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Apa itu fi'il mudhari sahih akhir? Fi'il mudhari sahih akhir adalah fi'il mudhari yang tidak huruf akhirnya tidak berupa huruf ilah dan bukan af'alul khamsah. Kemudian mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Mujarrad. Ya, karena fi'il madi sulasi mujarrad. Terus kalau mazid apa tambahannya? Jadi beda dengan mazid ya. Kalau mazid itu mazid berapa? Ya, tambahannya apa? Kemudian disuruh mentasrif seperti itu. Kemudian muta'addi atau lazim. Yadhuru ini muta'addi apa lazim? Kalau muta'addi itu membutuhkan maf'ul, kalau lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Yadhuru minha bidibagi, maka kita harus melihat kalimat selanjutnya. Apakah yadhuru ini menasabkan pada kalimat apa tidak? Kalau tidak berarti ini lazim. Yadhuru muta'addi apa lazim? Lazim. Kenapa? Kenapa lazim? Ya, seperti itu kalau pertanyaannya. Kenapa lazim? Karena hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku objek. Ya, maaf. Karena fi'il ini hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku subjek yang dibaca rafa dan tidak mempunyai maf'ul bih atau sasaran pekerjaan. Beda dengan yang muta'addi. Kalau muta'addi itu adalah fi'il yang memerlukan maf'ul bih sebagai objek ya, objek atau sasaran pekerjaan. Kemudian fi'il mudhari ada 2. Ada yang muta'addi binafsihi dan muta'addi bighairihi. Terus pertanyaannya pertanyaannya tentang kalimat fi'il ini ya. Yadhur. Apa itu? Maklum apa majhul? Ya, yadhuru ini maklum apa majhul? Yadhuru ini maklum apa majhul? Jadi ciri-cirinya adalah harokatnya ini masih ori apa tidak? Yadhuru masih ikut wazan yaf'ulu apa tidak? Masih ori. Jadi kalau masih ori ini adalah fi'il maklum. Beda dengan fi'il majhul, yaitu harokat aslinya sudah berubah. Ya, harokat aslinya sudah berubah. Harokat yaf'ulu kan ini mengikuti wazan yaf'ulu ini sudah berubah. Maka kalau sudah berubah maka ini dinamakan dengan fi'il majhul. Yadhuru ketika dimajhulkan menjadi yutharu. Huruf pertama dibaca dhamma dan sebelum akhir fathah, yutharu. Maka dinamakan dengan fi'il majhul. Nah, yadhuru ini fi'il ma'lum. Kenapa fi'il ma'lum? Karena fi'il yang menyebutkan fa'il sebagai pelaku sebagai pelaku tanpa mengubah bentuk harokatnya. Jadi harokatnya tidak berubah, tetap masih ori sebagaimana
mengikuti wazan aslinya. Kemudian kalau yang majhul adalah fi'il yang menyebutkan naibul fa'il. Jadi kalau sudah fa'il, kalau sudah majhul maka ada naibul fa'il. Yadhuru ini fi'il yang maklum, berarti ada fa'ilnya. Ya, jadi pelaku di sini atau subjek di sini berbeda-beda. Subjek itu dinamakan fa'il jika fi'ilnya maklum. Subjek itu dinamakan naibul fa'il jika fi'ilnya itu majhul. Terus mu'tal apa sahih, ya, yadhuru mu'tal apa sahih. Sahih, ya, yadhuru ini adalah binanya atau ketika ditanyakan bina yadhuru mu'tal apa sahih atau bina apa di dalam lafaz yadhuru, ini adalah sahih, ya. Kalau sahih itu fi'il yang semua huruf aslinya tidak berupa huruf ilat, ya. Kalau sahih itu semua huruf aslinya tidak berupa huruf ilat. Kalau yang mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Jadi ketika ditanyakan bina yadhuru ini mu'tal apa sahih, maka kita harus tahu jenis dari fi'il mudhari ini, yadhuru. Yang di awal ya sempat kan saya sudah bahas bahwasanya yadhuru ini termasuk fi'il mudhari yang sahih akhir. Kita sudah mengetahui fi'il mudhari ini adalah sahih akhir, maka otomatis bina di sini adalah mengikuti jenis dari fi'il tersebut, yaitu sahih. Berarti di sini bina ini adalah bina sahih karena huruf aslinya tidak berupa huruf ilat. Beda dengan fi'il mudhari yang mu'tal, ya. Kalau fi'il mudhari yang mu'tal itu termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka binanya juga mu'tal. Jadi mengikuti jenis dari fi'il tersebut. Kemudian fi'il yang berbina sahih itu ada 3, ya. Bina sahih itu masih ada 3 macam. Fi'il salim atau bina salim, fi'il mahmuz, fi'il mudha'af. Kemudian fi'il sahih salim, ya, sahih salim itu adalah fi'il sahih yang huruf aslinya tidak berupa huruf hamzah dan bukan mudha'af, seperti doroba. Jadi huruf aslinya itu tidak berupa, ya, tidak berupa huruf hamzah dan mudha'af. Mudha'af itu habis ini kita akan bahas. Contohnya doroba yadribu. Jadi ketika mencari bina kita harus menjadikan fi'il mudhari ataupun fi'il amar kepada fi'il madhi, ya, kepada fi'il madhinya. Jadi kita harus mengembalikan fi'il mudhari ataupun fi'il amar kepada fi'il madhinya ketika kita ingin mencari sebuah bina. Yadhuru fi'il madhinya adalah tohara, mengikuti wazan fa'ala. Tohara ini tidak berupa huruf hamzah, ya, tidak ada salah satunya tidak terdiri dari huruf hamzah dan bukan mudha'af. Jadi tohara di sini adalah fi'il yang berbina sahih salim, ya. Jadi binanya adalah sahih salim. Kemudian nomor 2 fi'il mahmuz, fi'il yang salah satu hurufnya berupa huruf hamzah dan berdasarkan letak hamzahnya terdiri atas mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Jadi fa itu ada di fa fi'il, kalau ain itu ada di ain fi'il, dan lam itu ada di lam fi'il. Jadi kalau hamzahnya ada di fa fi'il maka dinamakan mahmuz fa. Kalau hamzahnya ada di ain fi'il maka dinamakan mahmuz ain. Kalau hamzahnya ada di lam fi'il maka dinamakan dengan mahmuz lam. Kemudian nomor 3 fi'il mudha'af, fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama kemudian diidghamkan menjadi seperti maddah. Asalnya maddah, qalla asalnya qolala. Jadi seperti itu pembagian dari bina.
Dan ini masih masih pembahasan dari fiil ya, fiil mudhari yadhuru, mulai dari awal sampai akhir seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, mudah-mudahan barokah. Amin amin ya rabbal alamin.